Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Studies Channel, di mana channel ini dikhususkan untuk pembelajaran yang terintegrasi di sekolah-sekolah. Untuk kali ini, materi yang akan kita bahas itu tentang operasi bilangan kompleks. Di mana operasi bilangan kompleks yang akan kita bahas, yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks, perkalian skalar bilangan kompleks, perkalian bilangan kompleks, serta inverse bilangan kompleks. Sebelum dilanjut ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita dukung channel ini untuk kemajuan kita semua dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa like serta komen. Oke. Kita langsung saja ke pembahasan supaya mengefisiensikan waktu. Yang pertama, operasi bilangan kompleks penjumlahan dan pengurangan. Misalkan Z1 sama dengan X1 ditambah I dikali Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah I dikali Y2 adalah dua bilangan kompleks. Maka untuk A, Z1 ditambah Z2 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah I dikali Y1 ditambah Y2. Untuk yang B, untuk pengurangannya, Z1 dikurangi Z2 sama dengan X1 dikurangi X2 ditambah I dikali Y1 dikurangi Y2. Untuk yang C, negatif Z2 sama dengan negatif dikali X2 ditambah I dikali Y2 sama dengan negatif X2 ditambah min I dikali Y2. Contoh, jika diberikan bilangan kompleks Z1 sama dengan 3 dikurangi 2I dan Z2 sama dengan negatif 1 ditambah I, tentukan Z1 ditambah Z2, Z1 dikurangi Z2, dan negatif Z2. Pembahasan. Jawab. Bilangan kompleks yang telah diketahui yaitu Z1 sama dengan 3 dikurangi 2I dan Z2 sama dengan negatif 1 ditambah I. Di mana rumus yang telah kita ketahui untuk penjumlahan Z1 ditambah Z2 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah I dikali Y1 ditambah Y2. Langsung kita masukkan. Untuk X-nya sudah diketahui yaitu 3 dan negatif 1. Kita masukkan ke dalam X1 dan X2 sama dengan 3 ditambah negatif 1 dan Y1 Y2 nya sudah diketahui yaitu negatif 2 dan 1. Kita langsung dimasukkan saja ditambah I dikali negatif 2 ditambah 1. Kita jumlahkan. 3 ditambah negatif 1 itu sama dengan 3. Dan negatif 2 ditambah 1 itu sama dengan negatif 1. Dan jangan lupa ikut I-nya untuk ikut ya, ke bawah. Sama dengan 2 dikurangi I. Itu untuk penjumlahan. Sekarang ya, jadi hasilnya Z1 ditambah Z2 adalah 2 dikurangi. Sekarang ke pengurangan, di mana yang Z1 dikurangi Z2 sama dengan X1 dikurangi X2 ditambah I dikali Y1 dikurangi Y2. Kita masukkan langsung ke dalam rumus. Seperti biasa, X-nya dimasukkan dan Y-nya pun dimasukkan. 3 dikurangi negatif 1 ditambah
I dikali negatif 2 dikurangi 1. 3 dikurangi negatif 1 itu akan menjadi positif 4 karena negatif dikali negatif yaitu hasilnya 4. Negatif dikali negatif hasilnya 4. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Serta negatif 2 dikurangi 2 itu akan sama dengan negatif 3. Dan jangan lupa I-nya untuk ikut ke bawah. Hasilnya untuk Z1 dikurangi Z2 yaitu 4 dikurangi 3I. Jadi Z1 dikurangi Z2 adalah 4 dikurangi 3I. Lanjut ke bagian C yaitu negatif Z2 yang telah ketahui sama dengan negatif X2 ditambah I kali Y2. Kita langsung substitusikan. Negatif dikali negatif 1 ditambah I. Ya, di sini Z2 di mana soalnya yang telah ketahui Z2-nya itu Z2 sama dengan negatif 1 ditambah I. Di sini negatif menjadi positif, berarti positif 1 negatif dikali negatif hasilnya jadi positif, negatif dikali positif hasilnya jadi negatif, berarti positif 1 dikurangi I untuk negatif Z2. Jadi negatif Z2 dikurangi I. Begitu, ada yang ditanyakan? Gak ada ya? Cukup untuk yang penjumlahan dan pengurangan. Lanjut ke perkalian skalar. Untuk perkalian skalar, di mana K adalah bilangan skalar dan Z sama dengan X tambah I dikali Y adalah bilangan kompleks. Maka perkalian skalar bilangan kompleks adalah KZ sama dengan KX ditambah IKY. Maksudnya K dikali Z sama dengan K dikali X ditambah K dikali IY. Hasilnya ya, ini untuk perkalian skalar. Kita coba dengan contoh. Diketahui bilangan kompleks Z1 sama dengan negatif 1 ditambah 2I dan Z2 sama dengan 3 dikurangi 4I. Ikut. Yang bagian A 3 dikali Z1. Bagian B 2 dikali Z2 dan bagian C 3Z dikali Z1 ditambah 2 dikali Z2. Kita bahas dengan jawaban. Kita jawab kita yang ketahui yaitu bilangannya Z1 sama dengan bilangan kompleksnya yaitu Z1 sama dengan negatif 1 ditambah 2I dan Z2 sama dengan 3 dikurangi 4I. Kita jawab yang pertama 3Z1. Z1-nya berapa? Yaitu negatif 1 ditambah 2I. Berarti kita masukkan, substitusikan langsung 3 dikali negatif 1 ditambah 2I. Dari sini 3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 3 dan 3 dikali positif. Jadi negatif 3 ditambah 6I. Itu untuk yang poin A. Dilanjut ke poin B yaitu 2Z2 sama 3 dikurangi 4I. Seperti yang tadi, seperti yang poin A, kita kalikan saja 26 dan 2 dikali negatif 4 yaitu hasilnya negatif 8. Jadi hasil untuk yang B yaitu 6 dikurangi 8I. Poin C 3ZI ditambah 2Z2. Nah, ini sudah diketahui 3ZI-nya itu ini, 2Z2-nya itu ini. Nah, kita langsung dijumlahkan saja. Depan jumlah dengan depan, belakang jumlah dengan belakang. Di mana negatif 3 ditambah 6
dan I-nya, karena di sini ada I 2, I-nya dikeluarkan saja, jadi 6 ditambah negatif 8, yang hasilnya 3 ditambah I dikali negatif 2, dan yang hasil terakhirnya yaitu 3 dikurangi 2. Nah, ini untuk 3Z1 ditambah 2Z2, hasilnya itu 3 dikurangi 2. Sampai situ ada yang ditanyakan? Tidak ya? Insya Allah materi ini perkalian bilangan kompleks. Untuk perkalian bilangan kompleks, jika diberikan bilangan kompleks Z1 sama dengan X1 ditambah IY1 dan Z2 sama dengan ZX tambah IY2, maka perkalian bilangan kompleks sebagai berikut. Z1 dikali Z2 itu akan sama dengan X1 ditambah IY1 dikali X2 ditambah IY2. Hal ini kita menggunakan metode distributif atau distribusi. Depan kali depan ditambah depan kali belakang ditambah belakang kali depan serta belakang kali belakang. Seperti ini. Depan kali depan X1 dikali X2. Depan kali belakang X1 dikali IY2. Belakang kali depan IY1 dikali X2. Dan belakang kali belakang IY1 dikali IY2. Itu merupakan metode distribusi atau distributif. Hal ini akan menghasilkan Z1 dikali Z2 sama dengan X1 dikali X2 ditambah IX1 dikali Y2 ditambah IY1 dikali X2 ditambah I kuadrat dikali Y1 kali Y2, di mana I pangkat 2 itu sama dengan negatif 1. Jadi kalau nanti di dalam soal menemukan I pangkat 2, kita ubah saja langsung menjadi 1. Maka ini masih yang atas ya, ini masih yang atas ini. Z1 Z2 sama dengan X1 X2 ditambah IX1 Y2 ditambah IY1 X2 ditambah I kuadrat Y1 Y2. Dari sini kita ubah I pangkat 2-nya atau I kuadratnya kita ubah menggunakan negatif 1. Jadi seperti ini ya. Dari sini kita pindahkan Y1 Y2-nya ke depan. Jadi ke depan IX1 Y2. Ya, di sini. X1 X2 dikurangi Y1 Y2 ditambah IX1 Y2 ditambah IY1 Y2. Y1 X2, sorry. Yang hasilnya akan menjadi X1 X2 dikurangi Y1 Y2 ditambah I, karena di sini ada I-nya 2. I-nya 2, ya udah kita keluarkan I-nya. Hasilnya jadi I dikali X1 Y2 ditambah Y1 X2. Maka X1 X2 dikurangi Y1 Y2 dan X1 Y2 ditambah Y1 X2. Oke, kita lanjut menggunakan contoh supaya lebih dapat dipahami dan jelas untuk dipahami. Contoh, tentukan hasil kali bilangan kompleks. Untuk poin A, Z1-nya yaitu negatif 1 dan Z2-nya 3 dikurangi 4I. Untuk poin B, Z1-nya 2 ditambah 3I dan Z2-nya itu 1 ditambah 4I. Kita harus mengingat dengan metode distributif ini ya. Kita harus mengingat dengan metode distributif ini. Lanjut, kita jawab yang poin A, Z1 dikali Z2 sama dengan negatif I dikali 3 kurangi 4I. Jadi negatif I dikali 3 terus negatif I dikali negatif 4I.
hasilnya akan menjadi, ya, ini ya, yang barusan. Hasilnya akan menjadi negatif 3i ditambah 4i kuadrat. Tadi sesuai dengan ketentuan, ketika kita menemukan i kuadrat, kita ubah langsung menggunakan negatif 1. Hasilnya negatif 3i ditambah 4 dikali negatif i. 4 dikali negatif 1. Untuk 4 dikali negatif 1, hasilnya adalah negatif 4. Kita berarti pindah posisikan, ya. 4-nya jadi ke depan. Jadi negatif 4 dikurangi 3i untuk poin A. Poin B. Z1 Z2 sama dengan 2 ditambah 3i dikali 1 ditambah 4i. Metode distributif yang atas hasilnya seperti ini, ya. 2 dikali 1, 2 dikali 4i, hasilnya 2 kali 4i ditambah 3i dikali 1 ditambah 3i dikali 4i ini, ya. 2 dikali 1 hasilnya 2, 2 kali 4i hasilnya 8i, 3i dikali 1 hasilnya 3i, 3i dikali 4i hasilnya 12i kuadrat. Dimana kita ketahui ketika menemukan i kuadrat diganti atau diubah menggunakan negatif 1. Ya, jadi seperti ini dijumlahkan. 8i ditambah 3i hasilnya 11i, ini turun ke bawah 2. Ini 8i ditambah 3i yaitu 11i, dan ini 12 dikali negatif 1. Hasilnya jadi negatif 12. Negatif 12 ditambah 2 hasilnya jadi, nah di sini 2 dikurangi 12 ditambah 11i, ya. Hasilnya menjadi negatif 10 ditambah 11i. Nah, ini untuk poin B, ya. Untuk poin B sampai di sini. Sampai situ dipahami? Insya Allah, ya, dipahami karena ini cukup mudah dan tidak bikin pusing. Ya, tidak ada yang ditanyakan. Kita lanjut ke inverse bilangan kompleks. Di mana inverse yaitu merupakan kebalikan, ya. Kebalikannya. Bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah IY. Nilai inverse-nya adalah Z aksen sama dengan A ditambah IB atau Z aksen ditambah A tambah B. Karena Z aksen merupakan inverse dari Z, sehingga diperoleh inverse dari Z sama dengan X, Y adalah Z aksen sama dengan X per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan negatif Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Contoh. Tentukan inverse dari bilangan kompleks Z sama dengan 2 ditambah I. Ya. Inverse. Jadi kita kebalikannya. Kita jawab Z aksen sama dengan X 2, Y-nya negatif 1. Jadi 2 per X kuadrat 2 pangkat 2 ditambah 1 kuadrat, koma negatif 1 sama per 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Langsung kita operasikan. Z aksen sama dengan 2 per 5. 2 per 5 dari mana? 2-nya turun. 5-nya dari 2 pangkat 2 yaitu 4. Ditambah I pangkat 2 itu 1. 1 pangkat 2 itu 1. Jadi 4 tambah 1 hasilnya 5. Dan begitupun yang sebelah kanan, ya. Jadi Z aksennya itu 2 per 5, negatif 1 per 5. Ya, itu untuk
inverse bilangan kompleks. Jadi inverse Z aksen dari soal Z sama dengan 2 ditambah I adalah 2/5 dikurangi 1/5 I. Ya, ini hasil terakhirnya dalam inverse bilangan kompleks. Oke, untuk materi sudah selesai dari operasi bilangan kompleks, yaitu tentang penjumlahan pengurangan, perkalian bilangan kompleks, perkalian skalar, dan inverse bilangan kompleks sudah disampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita, bagi pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Untuk itu, kita akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.